Hadirin rahimahumullah. Gimana kabarnya Bu? Aku ngantuk. Hadirin rahimahumullah. Alhamdulillah ya. Betapa diri kita sedang dalam rangka dibimbing oleh siapa? Pastinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita bisa mengarahkan kaki kita, tubuh kita dalam terus kebaikan, mudah-mudahan ini adalah Allah sedang membimbing kita dengan cintanya dan ridhonya. Kenapa? Karena tadi ketika istiqomah itu berlaku. Ya Bu, istiqomah lurus. Ibu kalau di jalan tol, ya pertama dulu ketika Cipali pertama ada banyak yang celaka. Kenapa? Karena asik gitu ya, asik aja terus lurus, terus kadang-kadang yang terlena jadi ngantuk. Ketika kita, ya kadang ketika kita menikmati perjalanan yang nikmat, itu terkadang kita terlena. Contoh, Ibu megang HP ya, megang HP. Karena sekarang ada musimnya HP. Ibu megang HP, setengah jam berasa nggak? Enggak. 1 jam? Ya, 1,5 jam nggak berasa, 1 jam nggak berasa. Terkadang itu kalau lagi azan terdengar, ya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung simpan atau nanggu? Nah ini terkadang kita lupa akan panggilan Allah. Saat ada itu adalah panggilan Allah. Ketika azan jangankan megang HP, punten, baca Quran saja ketika terdengar azan itu lebih utama berhenti. Baca Quran dengan megang HP mau yang mana Bu? Baca Quran. Tapi ketika terdengar azan, maka saat disitulah itu lebih utama berhenti. Apalagi bagi kita saat memegang yang lain, entah itu memegang HP, entah itu pekerjaan yang lainnya, sebaiknya saat terdengar azan maka berhenti. Kenapa? Bu, punten, ini mah ibadah saja. Anak kita dipanggil. Nah, masih diam ya. Nah, udah mulai naik sedikit. Nah, iya Bu, terlihat Bang. Tapi nggak datang. Udah ketiga, sabar apa Bu? Begitu. Ya, kita ada sampai 3 kali terkadang kita agak kesel ketika dipanggil anak kita. Ya mudah-mudahan insya Allah anak-anak ikhwan. Ya, dan terkadang kita seperti itu. Nah ini yang manggil yang kasih rezeki, yang manggil yang kasih nafas ibu, yang manggil yang kasih penggerakan kepada tubuh kita. Sementara kita masih diam, kira-kira ini kita baik atau tidak? Kebangetan. Kira-kira pantas atau tidak kita terdengar azan? Nah ini saat diri kita minimalnya saat terdengar azan kita bisa menjawabnya. Kalau sudah menjawab kan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan kalau kita, tapi coba kalau pegang Allahu Akbar atau azan ini dalam kerjaan lagi masak, udah azan lagi nggak berasa ya. Kalimat yang terlontar dalam mulut kita terkadang bukan jawabannya. Betul, betul aja, betul banget. Ya, nah ini Bismillah. Kenapa? Saat mahabbah kita, saat kita mengaku cinta kepada Allah, saat kita mengaku bahwa kita ingin dekat dengan Allah, ilahi anta maksudi, hanya kepada Engkau yang aku maksud. Hati-hati jangan gombal. Gombalnya apa? Gombal doang. Ilahi anta maksudi, giliran mana ada gila.
Saya cinta sama Allah. Ketika Allah manggil, harap dulu. Kenapa? Khawatir, kemarin kita sudah dibahas. Kenapa? Khawatir kita termasuk orang-orang yang munafik. Termasuk orang yang munafik. Kenapa? Ucapan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita. Maka saat ketika diri kita maksimalkan apa yang membuat kita ingin cinta kepada Allah, apa yang membuat Allah suka terhadap kita, maka silahkan laksanakan dengan sesegera mungkin. Ya Bu, kita dilatihnya sehari 5 kali, ya kan? Ngaji paling Ibu sehari paling banyak Ibu 3 kali, pagi, sore, kalau nggak pagi, siang, sore, paling banyak 5. Ini sholat beberapa menit? 5 menit. Sholat 5 menit. Terkadang bahkan dalam sholat pun kita ada karena rupanya ini ruku yang keberapa? Ini sujud habis sujud tahiyat awal atau berdiri? Ada yang begitu? Ya. Nah kadang-kadang kita ada kalanya seperti itu. Saat betul-betul menghadap Allah saja kadang kita lupa, maka apalagi di luar kita menghadap Allah. Maka sepantasnya diri kita, bagaimana caranya mahabbah kita kepada Allah, bagaimana caranya kita bisa tetap dekat dengan Allah dan merasa diperhatikan oleh Allah, maka tanamkan dalam mindset kita, ya, saat pikiran kita, saat hati kita, bahwa rasakan Allah sedang melihat kita. Apa Bu? Rasakan Allah sedang melihat kita dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apa. Saya sekarang lagi menerapkan itu tanam SMP. Kenapa? Biar merasa diperhatikan oleh Allah. Kenapa? Kalau kita merasa dilihat, merasa diperhatikan, merasa diri kita sedang dinilai oleh Allah, ini kan prakteknya dari ihsan. Maka insya Allah apa yang kita lakukan kita akan mikir 2 kali. Lagi sholat sudah mulai oh ya Allah lihat saya. Kalau kita dilihat orang lain, kadang kita betul-betul ingin baik-baik, rukunya harus pantas, sujudnya harus bagus dan lain sebagainya. Maka tanamkan dalam kalbu kita, dalam pikiran kita, bahwa Allah senantiasa sedang melihat kita, bahwa Allah sedang memperhatikan kita, bahwa Allah sedang menilai kita. Kalau sudah ada rasa itu, ya, saat apapun yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi ibadah. Ya, kan tadi ibadah 25 menit, apakah cukup dari 24 jam? Cuma 1%. 10% lainnya. 1% ya. 1%. Gak cukup. Maka bagaimana terus tanamkan bahwa ketika mulai mengucapkan ilahi anta maksudi, hanya kepada engkaulah yang aku maksud, bahwa rasakan hati kita, pikiran kita main Bu. Jangan hanya mulut saja. Kenapa? Harus sinkron antara hati, pikiran, dan ucapan. Maka insya Allah inilah dalam rangka mempraktikkan ihsan. Maka kemarin kita bahwa nikmat yang terbesar yang harus kita senantiasa minta ada 3. 1, iman, Islam, dan ihsan. Kenapa bukan sehat? Kenapa bukan panjang umur? Sehat mah insya Allah, ya, kalau sudah ada iman, Islam, dan ihsan, saat sakit pun kita bisa sabar. Saat sakit pun mudah-mudahan sabarnya sesabar Nabi Ayyub alaihissalam. Tapi kalau hanya semata sehat, yang 3 kita tidak punya, apalagi ihsannya tidak ada, alhamdulillah, sakit baru sakit gigi sehari udah normal. Sakit 3 hari ini kok gak sembuh-sembuh. Kenapa? Ihsannya nggak ada. Rasa diperhatikannya oleh Allah
di saat diri kita merasa sakitnya ada, sakitnya perlu sabar, panjang umurnya perlu setiap umurnya, setiap saat yang ketika kita umur kita dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai dalam hadis Rasulullah dikatakan saat orang mendapatkan umur panjang dan sehat, banyak yang terlena. Asik, ini suara kedengaran. Ya, jangan sampai kita terlena. Ya, terlena dengan sehat, besok lagi aja. Nanti lagi ngajinya ntar dulu aja. Besok juga ada lagi hari Sabtu. Besok ada lagi hari Ahad. Siap. Ya, nah saat itu kenapa? Kita harus senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dinilai oleh Allah. Saat apapun yang kita lakukan bukan yang dilihat. Kalau merasa diperhatikan oleh Allah, contohnya kita lagi lihat HP, ya, ada yang lewat, gosip tentang artis, kita akan lewat. Ada yang melihat ada yang terlintas lagi, tontonan yang kurang baik, lewat. Ada lagi, ya, nih kalau saya Bu sekarang itu sehari ada yang nelpon sekitar 5 sampai 6 kali. Dengan Ibu Dede, ya betul. Ibu saya dari ada dapat pinjaman dana tunai sekian ratus juta. Kata saya butuhnya 1 miliar. Kenapa? Ya kalau kita Bu dengan ucapan-ucapan yang seperti itu ya, karena kita tergiur. Hari ini bisa cair begitu sehari sampai 6 kali lebih kan? Ya kan itu menentang, itu godaan-godaan untuk dunia, ya kan? Godaan-godaan untuk dunia. Itu kalau udah kadang saya udah aja kalau lagi ngajar saya nggak speaker. Ya nanti dia biar ngomong sendiri. Ya, kenapa godaan sudah mulai bisa 1 juta tunai sekarang juga bisa cair 1 jam bisa cair, wah itu masya Allah. Godaan untuk dunia mah gampang gitu. Tinggal begini, gitu ya. Kalau begini bagi Allah pun lumayan pun. Ya bagi kita harus ikhtiar. Cuma cara saat kita merasa diperhatikan Allah, oh ini mah nggak baik, oh ini mah nggak manfaat, oh ini mah tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kita akan memilih saat merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa dinilai oleh Allah, maka hakul yakin insya Allah amaliyah yang kita laksanakan maka akan terarah sesuai dengan yang Allah ingin.